Karina adalah wanita karir sukses yang telah membangun segalanya dari nol bersama suaminya, Mario. Mereka mendirikan perusahaan bersama dan terlihat seperti pasangan sempurna. Namun, segalanya berubah ketika Karina memutuskan memberi kejutan kecil untuk suaminya di restoran favorit mereka. Di sanalah Karina melihat langsung Mario berselingkuh dengan wanita lain. Dunia Karina seolah runtuh, tapi ia tidak larut dalam kesedihan. Alih-alih hancur, Karina memilih untuk berdiri. Ia memecat Mario dari perusahaan mereka, mengambil alih bisnis sepenuhnya, dan memulai hidup baru. Dalam prosesnya, Karina justru menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi, dan menemukan cinta serta kebahagiaan yang lebih tulus pada dirinya sendiri, dan juga seseorang yang tak disangka-sangka. Cerita ini adalah tentang patah hati, keberanian, dan kelahiran kembali. Seorang perempuan kuat yang memutuskan untuk memilih dirinya sendiri. Suara touch keyboard masih terdengar cepat di dalam ruang kerja Karina. Jam sudah menunjukkan pukul 18.45, tapi ia masih sibuk memeriksa laporan mingguan yang harus diserahkan Senin depan. Rambutnya disanggul asal, kacamata bacanya sedikit melorot, dan kopi di gelas keramik berlogo perusahaan sudah dingin. "Apa kamu nggak pulang, Bu?" tanya Santi sekretarisnya yang sudah siap pulang. Karina mendongak sebentar, tersenyum kecil. "Kayaknya bentar lagi, tapi aku kepikiran sesuatu." Matanya tiba-tiba berbinar. Entah dari mana, muncul ide iseng yang sebenarnya cukup langka untuk perempuan super sibuk sepertinya. "Malam ini Mario makan di luar, kan?" tanyanya. Santi mengangguk. Katanya sih mau dinner meeting sama relasi di restoran yang biasa itu. Karina berdiri mengambil tas dan blazer. "Restoran favorit kita dulu? Yang di rooftop?" "Iya, Bu." "Tapi kenapa?" Karina hanya tersenyum misterius. "Aku pengen kasih kejutan aja. Udah lama nggak ada momen berdua." Santi menatapnya sedikit ragu, tapi ia tak berkata apa-apa. Karina, dengan langkah ringan yang jarang terlihat akhir-akhir ini, berjalan keluar kantor menuju parkiran. Di tangannya, ia menggenggam ponsel sambil membuka aplikasi pesan bunga. Dia memesankan satu buket mawar putih dan merah muda, favorit Mario. Dalam pikirannya, Karina membayangkan wajah suaminya yang kaget, melihatnya muncul tiba-tiba. Mereka akan makan malam bersama, mungkin berbicara soal rencana liburan yang sempat tertunda. Ia akan cerita tentang proyek barunya, dan Mario mungkin akan tersenyum bangga seperti dulu. Ah, manisnya. Jakarta malam itu macet seperti biasa, tapi Karina tak peduli. Ia memutar lagu lama dari playlist Spotify-nya, lagu yang dulu sering mereka dengar saat pulang larut malam berdua. Rasanya hangat. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, Karina merasa seperti istri, bukan hanya CEO. Begitu sampai di restoran rooftop itu, ia sempat bercermin di lift, memastikan make-up-nya masih oke, rambutnya tidak terlalu acak-acakan, bunga di tangan kirinya, tas kerja di kanan. Perasaannya campur aduk antara gugup dan bahagia. Tapi semua perasaan itu hancur dalam 5 detik. Saat langkahnya masuk ke area makan terbuka yang hangat diterangi lampu gantung, matanya langsung tertuju pada satu meja di pojok dekat jendela kaca. Besar. Meja yang sama tempat Mario melamarnya 6 tahun lalu. Dan di sana, duduklah Mario, bersama seorang wanita muda bergaun hitam ketat. Tangan mereka bertaut di atas meja. Si wanita tertawa genit, sementara Mario memandangnya dengan senyum yang tidak pernah Karina lihat sejak lama. Senyum yang penuh kekaguman. Karina membeku. Langkahnya berhenti. Nafasnya tertahan. Buket bunga di tangannya terasa berat seperti batu. Ia tidak bisa bergerak. Ia ingin menoleh, ingin kabur, tapi matanya terpaku pada sosok suaminya yang ia kira setia. Mereka tidak menyadari kehadirannya. Belum. Karina akhirnya mundur perlahan, berjalan cepat ke arah lift. Di dalam lift yang turun perlahan ke lobi, ia hanya berdiri diam. Tangannya gemetar, dan akhirnya bunga itu jatuh ke lantai. Ia menatap pantulan wajahnya di dinding lift. Perempuan yang lelah, kosong, dan patah. Sesampainya di mobil, Karina duduk tanpa menyalakan mesin. Matanya basah,
tapi tak ada air mata yang jatuh. Ia hanya diam, mengatur napas, mencoba memahami apa yang baru saja ia lihat. Mario. Suaminya, pria yang selama ini bersamanya dalam suka dan duka, pria yang dia percaya. Tapi malam ini, semua berubah. Kejutan yang ia siapkan berubah menjadi kenyataan pahit. Ia mengangkat ponselnya, membuka chat dengan Mario. Jarinya ingin menulis sesuatu, apapun. Tapi tak satu kata pun muncul. Layar itu kosong, seperti hatinya saat ini. Setelah beberapa menit, ia mengetik singkat. "Aku lihat kamu." Lalu ia tekan kirim. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Karina tidak menunggu balasan. Ia hanya meletakkan ponsel di kursi samping, menyalakan mobil, dan melaju ke arah yang entah kemana. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan, tapi satu hal pasti, ia tidak akan membiarkan dirinya hancur karena ini, tidak malam ini. Karina terbangun dengan kepala berat dan mata sembab. Bantalnya basah, dan selimut yang menyelimuti tubuhnya tampak kusut, seperti malam yang ia lewati. Matahari sudah tinggi, tapi kamar masih gelap. Tirai belum terbuka, dan jendela tetap tertutup. Rapat ia menoleh ke sisi tempat tidur. Kosong, tak ada Mario. Dan kini ia sadar, tempat itu memang sudah lama kosong. Hanya saja ia terlalu sibuk menyangkal kenyataan. Perlahan, Karina duduk di tepi ranjang. Kepalanya terasa penuh, matanya perih. Ia menatap tangannya sendiri, seolah mencari pegangan dalam keheningan pagi yang sunyi. Ponselnya tergeletak di meja samping. Ada satu pesan masuk dari Mario, dikirim hampir pukul 2 pagi. "Kamu salah paham, kita harus bicara." Karina tersenyum miris. Salah paham, gumamnya, nyaris seperti mengejek dirinya sendiri. Ia tidak membalas. Hari itu, ia tak masuk kantor. Padahal ada presentasi penting yang seharusnya ia bawakan sendiri. Tapi pikirannya terlalu kusut. Ia hanya duduk di ruang tamu, memandangi dinding kosong, seolah berharap bisa menemukan jawaban di antara retakan cat putihnya. Karina bukan perempuan yang mudah rapuh. Hidupnya penuh tantangan sejak muda. Ia pernah gagal kuliah karena tak punya uang, pernah makan mie instan selama seminggu karena harus bayar sewa kos, pernah ditolak kerja berkali-kali, tapi semua itu ia lalui dengan kepala tegak. Lalu kenapa kali ini rasanya seperti tertusuk ribuan duri? Mungkin karena Mario bukan sekadar pasangan. Dia adalah bagian dari mimpi Karina. Mereka merintis perusahaan dari garasi rumah Mario yang sempit, berbagi kopi sachet, begadang bareng untuk menyusun proposal klien. Mereka bukan hanya suami istri, mereka adalah partner, sahabat, dan tempat pulang. Dan kini semua itu runtuh, bukan karena bisnis, tapi karena pengkhianatan. Siangnya, Mario pulang. Karina mendengar suara pintu dibuka, lalu langkah kaki berhenti di ambang ruang tamu. "Karina," suara itu terdengar ragu. Karina tetap diam, tak menoleh. "Aku bisa jelasin semuanya," lanjut Mario. Barulah Karina bangkit, berdiri perlahan, lalu menatap pria yang dulu sangat ia cintai. Itu dengan mata merah. "Tenang, tapi tajam, silakan." Mario terdiam beberapa detik. "Dia cuma klien. Aku memang salah karena terlalu dekat, tapi kamu pegang tangannya Mario." Mario terdiam lagi. Kamu tersenyum seperti kamu bahagia. "Aku udah lama nggak lihat senyum itu. Tapi kamu kasih ke orang lain." Ada jeda panjang. Mario akhirnya berkata, "Kamu terlalu sibuk, Kak. Kamu selalu kerja, sibuk rapat, lembur. Kita nggak pernah ngobrol kayak dulu. Aku ngerasa hilang." Kalimat itu menampar Karina lebih keras dari apapun. Ia merasa seperti disalahkan atas luka yang bukan ia buat. "Oh, jadi aku yang salah karena kerja keras? Karena aku berusaha jaga mimpi kita tetap hidup?" "Aku nggak bilang gitu. Tapi, kamu maksudnya begitu." Karina memalingkan wajah, berjalan menjauh. Suasana tegang. Udara di ruangan terasa berat. "Kalau kamu merasa hilang, kamu seharusnya bicara, bukan berselingkuh," ujarnya pelan tapi tegas. Mario mendekat. "Aku masih sayang kamu, Kak. Aku masih cinta." Karina menatapnya, dan untuk pertama kalinya sejak semalam air matanya jatuh.
Tapi bukan karena lemah, karena kecewa. Kalau kamu sayang, kamu nggak akan nyakitin aku kayak gini. Mario mencoba menyentuh bahunya, tapi Karina mundur. Jangan sentuh aku. Aku butuh waktu. Ia berbalik masuk ke kamar, meninggalkan Mario berdiri sendiri di ruang tamu, seperti orang asing di rumahnya sendiri. Malamnya Karina duduk di balkon apartemennya, membawa secangkir teh hangat dan buku catatan yang sudah lama ia abaikan. Di halaman pertama, ia menulis, "Aku tidak tahu akan kemana langkahku, tapi aku tahu, aku harus pergi dari sini, dari kamu, dari luka ini. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku terlalu berharga untuk disia-siakan." Tangannya gemetar, tapi ia tetap menulis. Keesokan harinya ia berdiri di depan cermin, mengenakan blazer hitam, rambut dicepol rapi dan wajah tanpa senyum. Tapi ada kekuatan baru di matanya. Bukan Karina yang sama seperti 2 hari lalu. Ia melangkah keluar kamar, keluar dari apartemen, dan masuk ke mobil. Hari ini, ia akan ke kantor. Bukan untuk melupakan, tapi untuk memulai sesuatu. Langkah pertama. Langkah Karina terdengar tegas saat memasuki lobi kantor. Para karyawan yang biasanya hanya menunduk sopan kini menoleh lebih lama, seolah bisa merasakan ada yang berbeda dari sosok CEO mereka pagi itu. Bukan hanya dari setelan hitam dan heelsnya yang berkilau, tapi dari sorot mata Karina yang dingin, dan cara ia membawa dirinya, tenang, tapi tajam seperti belati. Santi, sekretaris setianya, langsung berdiri dari meja. "Bu Karina, selamat pagi. Anda baik-baik saja?" Karina mengangguk kecil. "Saya baik. Ada rapat jam 9 kan?" "Iya, dengan tim pemasaran dan..." Santi ragu sejenak. "Dan, Pak Mario." Karina berhenti. Sekilas wajahnya menegang, tapi hanya 1 detik. Ia lalu mengangguk lagi. "Oke, siapkan ruang rapat besar." "Baik, Bu." Karina melangkah masuk ke ruangannya. Ia duduk di kursi kulit favoritnya, membuka laptop, dan mulai bekerja seolah tak ada yang berubah. Tapi di dalam hatinya, badai masih berputar-putar. Hatinya seperti sedang melintasi ranjau. 1 langkah salah dan semuanya bisa meledak. Jam 9 tepat, ruang rapat penuh. Tim pemasaran duduk berderet, membawa catatan dan laptop. Di ujung meja, Mario duduk dengan wajah datar, tapi gelisah. Matanya sesekali mencuri pandang ke arah Karina, yang duduk di ujung lain dengan ekspresi datar bak tembok. Presentasi dimulai. Rina, kepala divisi pemasaran, menjelaskan strategi promosi kuartal berikutnya. Karina mendengarkan dengan anggukan kecil, sesekali mencatat, tapi tidak mengatakan apapun. Suasana kaku. Saat giliran Mario memaparkan bagian pengembangan produk, ia mencoba berbicara dengan suara mantap, tapi jelas terdengar goyah. "Untuk fitur baru ini, saya rasa..." "Mario," potong Karina, lembut tapi tajam. Semua kepala langsung menoleh. "Ya?" tanya Mario, gugup. "Kamu bisa tinggalkan ruang rapat sebentar. Aku ingin bicara 4 mata denganmu. Sekarang." Suasana hening. Mario menatapnya, mencoba membaca maksud dari mata Karina, tapi gagal. Ia lalu bangkit pelan dan mengikuti Karina keluar ruangan. Mereka berjalan ke ruang kecil di ujung koridor, ruang meeting informal yang biasanya dipakai untuk ngobrol santai. Tapi kali ini, tidak ada yang santai. Karina duduk lebih dulu. Mario berdiri beberapa saat, lalu duduk di seberangnya. "Kamu tahu kenapa aku minta kita bicara di luar?" Mario mengangguk pelan. "Karena kejadian malam itu?" Karina menatapnya, lurus. "Bukan. Karena aku tidak mau mencampur emosi pribadi dengan pekerjaan, tapi kamu sudah melewati batas." Mario terdiam. "Aku bisa terima kalau hubungan kita hancur, tapi aku tidak akan membiarkan kehancuran itu merusak perusahaan." "Ini nih," napas Mario memburu. "Jadi kamu mau apa?" Karina menatapnya, lama, lalu mengeluarkan 1 lembar surat dari map kulit coklat. "Ini surat pemecatan. Mulai hari ini, kamu bukan lagi COO di sini." Mario terhenyak. Kamu serius?" "Serius. Kamu nggak bisa seenaknya begitu. Aku juga punya saham di perusahaan ini." "Saham kamu tetap.
Tapi kamu tidak lagi punya peran eksekutif. Dan aku sudah bicara dengan pengacara kita. Aku punya hak penuh atas keputusan ini. Aku tidak pecat kamu sebagai balas dendam, Mario. Aku pecat kamu karena kamu sudah kehilangan integritas. Dan aku tidak akan bekerja sama dengan seseorang yang tidak bisa menjaga komitmen, baik secara profesional maupun pribadi. Mario menunduk. Napasnya terdengar berat, tapi Karina tetap tenang, walau hatinya perih. Ia ingin berteriak, ingin marah, tapi ia tahu saat ini bukan waktunya untuk emosi. Ini adalah waktunya membuktikan bahwa ia mampu berdiri sendiri. Aku nggak pernah nyangka kamu bakal kayak gini, gumam Mario. Karina tersenyum pahit. Aku juga nggak pernah nyangka kamu akan mengkhianati aku. Mereka saling diam beberapa detik. Hening, tapi penuh percikan yang tak terlihat. Mario akhirnya berdiri. Baik, aku akan keluar dari perusahaan. Ia melangkah pergi, tanpa menoleh. Karina tetap duduk, matanya mulai basah. Tapi kali ini, bukan karena patah hati, tapi karena keberanian. Sore harinya, Karina berdiri di balkon kantornya, menatap langit Jakarta yang mulai menguning. Di tangannya, ada secangkir teh hangat. Di dalam dirinya, masih ada luka, tapi luka itu kini berdampingan dengan rasa lega. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa seperti dirinya sendiri. Ponselnya bergetar. Notifikasi email masuk undangan dari salah satu brand internasional yang tertarik menjalin kerja sama dengan perusahaannya. Proposal itu dulu sempat ditolak, tapi kini mereka datang lagi. Karina tersenyum. Mungkin ini awal yang baru. Bukan untuk melupakan Mario, tapi untuk mengingat siapa dirinya sebelum semuanya rumit. Seseorang yang kuat, cerdas, dan tak takut berjalan sendiri. Karina tak pernah menyangka langkah berani yang ia ambil justru akan menimbulkan badai yang lebih besar. Ia kira, setelah memecat Mario dan menjauh dari racun hubungan itu, semuanya akan tenang. Tapi nyatanya, badai justru datang dari arah yang tak terduga, dari orang-orang yang dulu ia percaya. Seminggu setelah keputusan besar itu, berita tentang konflik internal di jajaran eksekutif mulai beredar di media bisnis. Awalnya hanya desas-desus. Tapi perlahan, muncul artikel demi artikel yang menyudutkan Karina. CEO Tirta Group dituding singkirkan suami sendiri. Demi jabatan. Perusahaan keluarga guncang, Karina dan Mario berpisah. Tak damai, Karina membaca semua itu dari layar, laptopnya dengan dada sesak. Ia tahu persis siapa dalang di balik berita-berita itu. Mario. Ia tidak menyangka Mario akan setega itu. Mereka memang tidak lagi bersama, tapi Karina tak pernah menyangka pria itu akan menyerang karakternya secara publik, menjatuhkan reputasinya yang ia bangun selama bertahun-tahun, hanya demi menyelamatkan muka sendiri. Ia merasa dikhianati untuk kedua kalinya. Dia tahu ini bukan cuma soal perusahaan, tapi soal harga diriku sebagai perempuan, gumam Karina, lirih di ruangannya yang kini terasa lebih sunyi dari biasanya. Telepon dari investor pun mulai berdatangan. Beberapa khawatir, beberapa ragu, dan tak sedikit yang mulai mempertanyakan kepemimpinannya. Apakah keputusan memecat Mario bukan karena motif pribadi, Bu Karina? Apakah Anda mampu memimpin sendiri tanpa gangguan emosional? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat Karina ingin berteriak. Seolah semua kerja kerasnya selama ini tidak berarti apa-apa hanya karena ia perempuan. Hanya karena ia berani mengambil keputusan tegas atas hidupnya sendiri. Santi, sekretaris setianya, masuk membawa setumpuk dokumen. Tapi wajahnya penuh kecemasan. Bu Karina, saya barusan dengar 3 klien besar membatalkan kerjasama. Katanya, mereka ingin menunggu situasi internal perusahaan lebih stabil. Karina mengangguk pelan. Terima kasih, San. Kamu boleh keluar dulu. Begitu Santi menutup pintu, Karina bersandar di kursinya. Bahunya berat. Matanya menatap langit-langit, dan untuk pertama kalinya sejak sekian lama, ia merasa lelah. Sangat lelah, ia bangkit, berjalan ke depan kaca besar yang menghadap keluar gedung. Di kejauhan, jalanan Jakarta tampak padat, penuh mobil dan suara klakson yang tak pernah berhenti.
Tapi di dalam sini, ia merasa seperti berada di tengah hutan tanpa arah. Ponselnya kembali bergetar. Pesan dari ibunya. Mama baca berita. Kamu nggak apa-apa, Nak. Kalau butuh teman bicara, Mama di sini. Air mata Karina langsung jatuh. Pesan sederhana itu, dari satu-satunya orang yang tak pernah meragukannya, menusuk hatinya lebih dalam dari apapun. Ia mengetik balasan, tapi menghapusnya, lalu mengetik lagi. Aku baik, Ma. Cuma sedikit capek. Tapi aku akan lewati ini. Dan saat itulah, pintu ruangannya diketuk. Kali ini, bukan Santi. Tapi seseorang yang tak pernah ia sangka akan muncul. Andra. Andra adalah mantan sahabat Karina di awal membangun perusahaan. Mereka sempat berselisih karena perbedaan visi, dan Andra memilih keluar 3 tahun lalu untuk mendirikan startup sendiri. Tapi Andra juga orang yang paling mengenal Mario dan Karina dari awal. Andra? Karina, kaget. Aku dengar semuanya. Dari media, dari orang dalam. Aku tahu kamu pasti lagi di ujung jurang. Karina tertawa kecut. Kamu datang untuk menyalahkan aku juga. Andra duduk tanpa dipersilakan. Ia menghela napas. Justru aku datang karena aku tahu kamu nggak salah. Tapi kamu sendirian, Kar. Dan kamu nggak bisa terus-terusan bertahan sendirian. Karina menatap Andra, mata mereka bertemu. Lalu pelan-pelan, dinding pertahanannya mulai retak. Aku capek, Dra. Aku marah tapi juga takut. Kadang aku ngerasa, aku bukan lagi aku. Andra tersenyum kecil. Kamu cuma lagi hilang arah. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu manusia. Mereka terdiam. Dalam hening itu, ada perasaan hangat yang tak bisa dijelaskan. Seperti menemukan cahaya di tengah lorong gelap. Andra mengeluarkan satu berkas. Aku punya ide. Kita bisa rebranding perusahaanmu, Kar. Kita ubah arah, ubah wajah. Bikin mereka lupa soal drama pribadi. Fokus ke kualitas dan visi baru. Tapi kamu harus siap. Ini bukan langkah kecil. Karina menatap berkas itu. Tangan gemetar. Tapi di dalam dirinya ada percikan harapan. Mungkin ini bukan akhir. Mungkin ini adalah jalan memutar menuju sesuatu yang lebih besar. Ia mengangguk. Ayo kita mulai, Dra. Malam itu, Karina duduk di ruang kerja kecil di apartemennya. Kertas-kertas berserakan, ide-ide ditulis di papan tulis, dan musik instrumental pelan mengalun dari speaker. Ia masih takut. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia juga bersemangat. Ini bukan lagi soal membalas Mario. Ini tentang dirinya. Tentang perempuan yang berani jatuh, tapi juga tahu caranya bangkit. Sudah 3 minggu sejak Karina memutuskan untuk memulai rebranding besar-besaran. Bersama Andra, ia membentuk tim khusus. Orang-orang muda, energik, dan punya visi segar. Nama programnya Second Soul. Sebuah kampanye yang menekankan nilai keberanian, transparansi, dan peremajaan. Tujuannya bukan hanya memulihkan reputasi perusahaan, tapi juga membangun ulang citra dirinya sendiri. Pagi itu, ruang kerja Karina dipenuhi papan visi, post-it warna-warni, dan layar besar yang menampilkan draft logo baru. Di tengah semua itu, Karina tampak hidup. Matanya berbinar lagi. Ia mengarahkan tim dengan semangat yang menular. Logo ini belum cukup. Berani, ujarnya sambil menunjuk desain di layar. Kita bukan cuma ganti warna, kita ganti napas. Logo ini harus bisa bilang, kami bangkit dan kami lebih kuat dari sebelumnya. Tim mengangguk, mencatat, dan mulai berdiskusi lagi. Andra yang duduk di pojok tersenyum tipis. Ia belum pernah melihat Karina seberani ini, bahkan saat mereka masih membangun perusahaan di tahun-tahun awal. Setelah rapat selesai, Karina berjalan ke pantry kecil. Ia butuh kopi. Tangannya sedikit gemetar karena kelelahan, tapi hatinya penuh. Andra menyusul dari belakang. Hebat kamu tadi, katanya sambil menyeruput kopi. Kamu beneran kayak lahir baru. Karina tertawa. Aku capek, tapi aku ngerasa hidup. Lucu ya, setelah semuanya hancur, baru aku sadar ternyata aku lebih kuat dari yang aku kira.
Andra mengangguk pelan. Kamu lebih dari kuat, Kar. Kamu berani. Namun, hari itu belum selesai. Sore harinya, Santi masuk ke ruangan dengan wajah serius. Bu Karina, ada seorang wanita yang ingin bertemu Anda. Namanya Livia. Karina menoleh cepat. Jantungnya berdetak keras. Livia? Tanyanya pelan. Ya, dia bilang. Dia mantan kekasih Mario. Yang sekarang katanya hamil. Suasana langsung berubah. Karina terdiam. Dunia di sekelilingnya seolah membeku. Apa dia bilang? Kenapa dia datang? Tanya Karina lagi, nadanya lebih rendah dari biasanya. Dia bilang, dia ingin bicara. Tapi cuma 4 mata. Karina menarik napas panjang. Luka yang baru mulai sembuh itu kembali menganga. Tapi ia tahu, ia tak bisa lari. Jika ingin benar-benar lepas dari bayangan masa lalu, ia harus hadapi semuanya. Oke, biar dia masuk. Beberapa menit kemudian, pintu ruangannya terbuka. Seorang wanita muda, sekitar awal 30-an, masuk dengan perut yang sudah tampak membesar. Penampilannya rapi, tapi jelas gugup. Karina berdiri dan mengulurkan tangan. Livia? Wanita itu mengangguk, lalu duduk. Ada jeda hening sebelum ia akhirnya bicara. Saya tahu ini canggung, tapi saya harus datang. Saya harus jujur. Karina hanya menatapnya. Menunggu. Saya memang selingkuhan Mario. Tapi, saya juga korban, ucap Livia, matanya berkaca-kaca. Dia bilang, dia sudah pisah rumah dengan Anda sejak lama. Dia bilang, hubungan kalian cuma formalitas. Dia bilang, Anda terlalu sibuk untuk jadi istri. Karina terdiam, tidak kaget, karena ia tahu Mario selalu pandai memutarbalikkan cerita. Tapi mendengar langsung dari Livia, tetap saja seperti menelan pisau tumpul. Aku hamil, dan dia tidak mau bertanggung jawab. Dia bahkan menyuruhku diam, tidak muncul ke media, tidak mendekatimu. Tapi aku tidak bisa, Bu Karina. Aku tidak bisa membiarkan bayi ini lahir tanpa kejelasan. Karina menunduk. Pikirannya berputar. Ini bukan lagi sekadar soal pengkhianatan. Ini sudah menyangkut hidup seorang anak. Dan di hadapannya, seorang perempuan hancur, seperti dirinya dulu. Kenapa kamu cerita ini ke aku? Tanya Karina akhirnya. Livia menggenggam kedua tangannya. Karena saya ingin meminta maaf. Saya tidak tahu kebenarannya dulu. Dan saya ingin anak ini tumbuh dengan tahu siapa ayahnya. Saya bukan ingin uang. Saya cuma ingin keadilan. Karina menatap Livia, lalu berdiri. Ia berjalan ke jendela, menatap langit Jakarta yang mulai memerah. Ia berpikir keras. Ini bukan waktunya untuk membalas. Bukan waktunya untuk dendam. Livia, ucapnya pelan, berbalik. Aku akan bantu kamu. Bukan karena aku peduli pada Mario, tapi karena aku peduli pada kamu dan anakmu. Livia menangis. Ia tak menyangka akan mendapat jawaban seperti itu. Tapi Karina tahu, ini langkah berikutnya menuju kebebasan sejati. Malam itu, Karina menulis di jurnal kecilnya, sesuatu yang jarang ia lakukan sejak bertahun-tahun lalu. Hari ini aku bertemu bagian masa laluku yang paling kelam. Tapi aku juga bertemu bagian dari diriku yang belum pernah kulihat, bagian yang penuh kasih, bukan dendam. Mungkin ini caraku benar-benar sembuh. Ia menutup jurnal, tersenyum kecil. Di luar, hujan turun perlahan. Dan Karina tahu, hujan kali ini bukan pertanda akhir, tapi pertanda pembersihan, awal yang baru. Hanya butuh 1 malam untuk badai itu datang lagi. Karina sedang mempersiapkan bahan presentasi besar untuk peluncuran Second Soul, kampanye rebranding yang telah ia dan tim kerjakan siang malam selama berminggu-minggu. Semua detail hampir sempurna, logo, baru, visi misi yang diperbarui, strategi promosi, hingga kerja sama media. Namun, saat Santi masuk tergesa-gesa ke ruangannya dengan wajah pucat, Karina langsung tahu ada yang tidak beres. Bu, Anda harus lihat ini. Santi meletakkan tablet. Di meja Karina, di layar, sebuah video berdurasi 7 menit tengah viral di media sosial. Judulnya, Mario Bicara, Fakta. Sebenarnya di balik pemecatan saya dan pengkhianatan Karina.
Dengan tangan gemetar, Karina menekan tombol play. Video itu menampilkan Mario duduk di ruangan mewah, dengan gaya formal yang dibuat-buat. Nada bicaranya lembut, penuh kesan korban. Saya tidak pernah menyangka istri saya sendiri akan mengkhianati saya. Bukan hanya sebagai pasangan, tapi sebagai rekan bisnis. Saya memang pernah membuat kesalahan pribadi. Tapi apakah kesalahan pribadi pantas dijadikan dasar untuk menghancurkan hidup seseorang? Ia berhenti sejenak, menatap kamera seolah penuh luka. Selama bertahun-tahun, saya menopang perusahaan ini bersama Karina. Tapi pada akhirnya, dia memilih menendang saya demi ambisi, demi ego. Dan sekarang dia menggandeng mantan rival kami, Andra, untuk mengambil alih segalanya. Karina menghela napas keras. Tubuhnya menegang, tapi ia tidak menangis. Tidak kali. Ini Mario tidak hanya menyudutkannya sebagai istri, ia juga menyerang secara profesional. Video itu menyebar cepat, dan banyak netizen mulai terpecah. Beberapa membela Karina, tapi tak sedikit yang mulai mempertanyakan integritasnya. Dia benar-benar nggak tahu malu, gumam Andra, yang datang tak lama setelah kabar itu tersebar. Aku kira dia nggak akan serendah ini, lanjutnya. Tapi kayaknya dia udah nekat. Ini langkah terakhirnya. Karina menatap layar, menahan emosi. Dia tahu peluncuran Second Soul tinggal 2 hari lagi. Dia tahu ini satu-satunya harapan kita buat mengembalikan kepercayaan publik. Santi menambahkan, investor juga mulai gelisah lagi, Bu. Mereka tanya apakah sebaiknya peluncuran ditunda. Karina berdiri, mengambil jaketnya, dan memandang keduanya. Enggak, kita jalan terus. Ini bukan waktunya untuk mundur. Justru ini waktu yang paling tepat untuk membuktikan siapa aku sebenarnya. 2 hari kemudian, auditorium utama Tirta Group dipenuhi tamu undangan, media, dan influencer bisnis. Semua mata tertuju pada satu sosok, Karina. Ia berdiri tegak di atas panggung dengan latar belakang logo Second Soul yang elegan dan berani. Gaun biru gelapnya mencerminkan ketenangan, tapi matanya menyala penuh keyakinan. Dan saat mikrofon dinyalakan, Karina mulai berbicara. Suaranya tenang, namun menusuk. Ada yang bilang, kegagalan terbesar manusia adalah mencampur adukkan urusan pribadi dengan profesional. Tapi bagaimana jika keduanya memang tak bisa dipisahkan? Bagaimana jika luka pribadi justru jadi alasan kita tumbuh? Ia berhenti sejenak, menatap ke arah kamera. Saya tidak akan membalas pernyataan yang beredar. Karena saya percaya, kebenaran tidak butuh pembelaan yang gaduh. Kebenaran akan bicara lewat tindakan. Second Soul bukan sekadar rebranding. Ini adalah simbol dari keberanian perempuan untuk mengambil alih kembali hidupnya. Dari kehancuran yang menyakitkan, kita bisa membangun ulang, lebih kuat, lebih murni. Sorak-sorai pecah di ruangan. Beberapa orang berdiri dan bertepuk tangan. Mata Karina berkaca-kaca, tapi ia menahannya. Di luar gedung, Mario yang menyaksikan siaran langsung di dalam mobil mewahnya, mematikan layar dengan kasar. Ia kalah. Bukan karena Karina membalas, tapi karena ia tidak bisa menghentikan kekuatan perempuan yang sudah memutuskan untuk bangkit. Beberapa hari setelah peluncuran, berita-berita berubah drastis. Karina buktikan diri lewat Second Soul, investor puji keberaniannya. Respon positif netizen. Karina tidak main drama, tapi main strategi. Mario dikabarkan kehilangan dukungan. Setelah video kontranya dibantah fakta lapangan. Dan yang lebih penting, email masuk ke inbox Karina dari sebuah perusahaan global konsultan bisnis asal Eropa. Kami tertarik menjalin kerja sama dengan Anda. Cerita dan visi Anda menginspirasi banyak perempuan di berbagai negara. Mari bicarakan kemungkinan menjadi Duta Gerakan Global untuk Women Leadership. Karina menatap layar, mulutnya membentuk senyum kecil. Ia membacanya berulang-ulang, lalu menatap keluar jendela. Mentari sore menyentuh wajahnya hangat. Tak ada lagi awan gelap. Malam itu, Karina duduk di balkon apartemennya, bersama secangkir teh dan laptop terbuka. Di layar, jurnal digitalnya masih terbuka. Ia mulai menulis lagi. Hari ini aku menang, bukan karena Mario kalah,
tapi karena aku menemukan kembali diriku. Badai itu menghancurkan semua yang semu. Dan sisanya adalah aku yang sebenarnya. Sudah sebulan sejak peluncuran Second Soul, dan dampaknya melebihi ekspektasi siapapun. Tak hanya membawa gelombang positif bagi perusahaan, tetapi juga mengubah pandangan publik terhadap Karina. Ia bukan lagi hanya CEO sukses, ia kini simbol keberanian, ketangguhan, dan harapan baru. Terutama bagi perempuan-perempuan yang ingin bangkit dari luka. Tapi, di balik semua pencapaian itu, Karina tetaplah manusia biasa. Di suatu minggu sore, Karina duduk sendirian di sebuah kafe kecil di Bilangan Kemang, bukan tempat yang biasa ia datangi, tapi sore itu, ia ingin berada di tempat yang tak mengingatkannya pada apapun. Hanya kopi, musik akustik pelan, dan dirinya sendiri. Masih suka minum kopi hitam tanpa gula, ya? Karina mendongak. Senyum, itu. Suara itu. Andra pun ia berdiri di samping mejanya dengan 2 gelas kopi. 1 hitam, 1 cappuccino. Karina tertawa kecil. Kamu nguntit aku ya? Andra duduk tanpa diminta, meletakkan 1 gelas di hadapannya. Enggak, aku udah lama kesini. Cuman gak nyangka ketemu kamu juga. Dunia sempit. Karina menyesap kopinya, lalu menatap Andra. Kamu nggak di kantor, biasanya kamu kerja sampai larut. Andra mengangkat bahu. Kadang kita juga butuh jeda. Dan kadang kita butuh alasan buat ngilang dari kantor sebentar. Mereka tertawa bersama. Rasanya hangat, ringan. Sesuatu yang sudah lama Karina lupakan. Setelah beberapa saat, suasana menjadi lebih tenang. Karina menatap keluar jendela. Aku belum tahu gimana rasanya jatuh cinta lagi, Dra. Setelah semua ini, rasanya hati aku kayak penuh luka, tapi juga kosong. Andra menatapnya dalam. Mungkin jatuh cinta itu bukan tentang mengisi kekosongan, tapi menemani luka itu sampai sembuh. Kata-kata itu membuat Karina diam sejenak. Dadanya menghangat. Ia tahu Andra bukan hanya bicara omong kosong. Ia tahu Andra selama ini bukan cuma rekan kerja. Ia selalu ada, tanpa tekanan, tanpa tuntutan. Dan mungkin, tanpa sadar hatinya, pelan-pelan sudah mengizinkan sesuatu yang baru tumbuh. Hari-hari berikutnya, Karina dan Andra mulai menghabiskan lebih banyak waktu di luar kantor. Mereka tidak pernah membicarakan perasaan secara langsung. Tapi tatapan, senyum, dan keheningan di antara mereka berbicara lebih banyak dari ribuan kata. Suatu malam, setelah rapat dengan investor di Hotel Bintang 5, Andra mengantar Karina pulang. Di depan apartemen mobilnya berhenti. Terima kasih udah nemenin hari ini, kata Karina sambil melepas seatbelt. Terima kasih juga udah ngajak aku jadi bagian dari kebangkitan kamu. Karina tersenyum. Tapi sebelum ia membuka pintu, Andra memanggil pelan. Ia menoleh. Andra menatapnya, ragu-ragu. Kalau suatu hari nanti kamu udah siap untuk mulai lagi, mulai sesuatu yang baru, yang lebih jujur, yang lebih hangat, kamu akan kasih tahu aku duluan, kan? Karina diam, lalu tersenyum, lembut sekali. Aku janji. Mereka saling menatap dalam diam. Tak ada pelukan, tak ada ciuman, hanya janji. Tak terucap yang menggantung di udara malam itu. Tapi bagi Karina, itu lebih dari cukup. Karena kali ini, ia tidak jatuh dalam cinta. Ia tumbuh menuju cinta. Esok paginya, Karina menulis 1 kalimat pendek di jurnal digitalnya sebelum mulai bekerja. Mungkin cinta yang paling indah bukan yang datang dengan dentuman kembang api, tapi yang tumbuh perlahan, menemani dalam senyap. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Karina merasa damai. Sudah 6 bulan berlalu sejak badai terakhir berlalu. Kantor pusat Tirta Group kini terlihat lebih hidup. Ada warna-warna baru di dinding, tanaman-tanaman kecil di sudut-sudut ruangan, dan suasana yang lebih hangat. Ini semua adalah bagian dari visi Karina membangun bukan hanya perusahaan, tapi tempat kerja yang menyembuhkan. Karina berjalan menyusuri lorong menuju ruang rapat utama dengan senyum ringan.
Hari ini, ia akan menandatangani kontrak kerja sama global dengan Athena Impact, organisasi internasional yang memberdayakan perempuan dalam kepemimpinan bisnis. Bukan hanya tentang ekspansi perusahaan, tapi tentang membuka jalan bagi lebih banyak perempuan seperti dirinya. Di dalam ruangan, para petinggi dan perwakilan organisasi sudah menunggu. Tapi sebelum mulai, Karina mengambil waktu sejenak untuk berbicara. Sebelum kita mulai, izinkan saya berbagi sedikit cerita. 6 bulan lalu, saya berada di titik paling rapuh dalam hidup saya. Dikhianati, dijatuhkan, bahkan dipermalukan. Tapi hari ini, saya berdiri di sini, bukan karena saya kuat sejak awal, melainkan karena saya belajar untuk tidak menyerah. Ia menatap mereka satu persatu, suaranya jernih dan mantap. Langkah kedua dalam hidup saya bukan tentang membalas orang-orang yang pernah menyakiti saya, tapi tentang menciptakan ruang baru untuk diri saya sendiri dan untuk mereka yang juga ingin bangkit. Perempuan seringkali diajarkan untuk menunggu, bertahan, dan memaafkan, bahkan ketika luka tak lagi tertahankan. Tapi saya percaya, perempuan juga boleh memilih untuk pergi, untuk berubah, dan untuk memulai dari awal, dengan kepala tegak. Ruang itu hening, tapi penuh dengan energi yang sulit dijelaskan. Saat Karina menandatangani dokumen kerjasama itu, ia tahu, ini bukan sekadar kertas. Ini simbol dari kebebasan, keberanian, dan cinta terhadap diri sendiri. Beberapa minggu kemudian, Karina menerima email dari Mario. Karina, terima kasih sudah tidak menghancurkan aku sepenuhnya, meski kau punya semua kesempatan untuk melakukannya. Aku tahu aku telah salah, dan aku juga tahu kau sudah terlalu jauh melangkah untuk menoleh ke belakang. Aku hanya ingin bilang, aku minta maaf, dan aku doakan kamu bahagia dengan hidup barumu, pilihan-pilihan barumu, dan mungkin cinta barumu. Salam, Mario. Karina membaca email itu tanpa air mata. Ia tidak merasa marah, juga tidak merasa kasihan. Yang ia rasakan adalah tenang. Ia menutup laptopnya, berdiri, dan keluar ke balkon apartemennya. Di tangannya, secangkir teh, hangat, udara malam menyapa lembut. Di lantai bawah, Andra baru saja tiba, mengangkat wajah dan melambaikan tangan. Karina tersenyum, membalas lambaian itu. Bukan karena ia butuh diselamatkan, tapi karena kali ini, ia ingin berjalan bersama, tanpa beban, tanpa takut. Karina kembali menulis di jurnal digitalnya. Ini bukan akhir cerita. Ini awal dari hidup yang aku pilih sendiri. Dan langkah kedua ini terasa jauh lebih ringan karena aku tidak lagi berjalan sambil menahan luka. Di satu panggung internasional setahun kemudian, Karina berdiri sebagai pembicara utama konferensi global bertema Women Who Lead with Heart. Ribuan pasang mata menatapnya. Dan dengan suara tenang, ia memulai pidatonya. Saya Karina, mantan, istri dari pria yang pernah saya cintai, CEO dari perusahaan yang pernah hampir runtuh, dan sekarang perempuan yang memilih untuk hidup utuh. Dan sorak-sorai pun menggelegar. Bukan hanya karena siapa dia hari ini, tapi karena siapa dia memutuskan untuk jadi seorang perempuan yang memilih langkah keduanya. Tamat.